Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Syifa Hikmawati. Saya seorang perawat terampil di RSUD R. Syamsuddin SH. Saat ini saya akan memaparkan materi mengenai kunci sukses pengobatan TBC. Selamat menyaksikan. Pengobatan TBC bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutus rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti-TB. Pengobatan TBC. Pengobatan TBC terdiri dari dua tahap, yaitu tahap awal dan juga tahap lanjutan. Pada tahap awal ini, dari sejak awal pengobatan hingga 2 bulan, pasien wajib minum obat setiap hari. Pada tahap lanjutan, yaitu pada bulan kedua hingga bulan ke-6 atau lebih, pasien hanya diwajibkan meminum obat 3 kali seminggu. Total pengobatan TBC berlangsung minimal 6 bulan, bisa juga bahkan sampai 12 bulan. Jika di akhir tahap intensif hasil pemeriksaan dahak masih positif, maka tahap pengobatan ini akan ditambah 1 bulan. Kapan sih waktu terbaik untuk minum obat TB? Waktu terbaik untuk minum obat TBC yaitu saat perut kosong pada pagi hari 1 jam sebelum makan. Selama proses pengobatan TBC, kita tidak boleh terlewat untuk minum obat ya teman-teman, karena apabila pasien TBC tidak minum obat secara teratur, maka akan beresiko untuk menularkan kepada orang lain, kebal atau resisten terhadap obat, pengobatan semakin lama dan mahal, serta pengobatan diulangi lagi dari awal dengan jumlah obat yang lebih banyak. Tapi bagaimana ya jika pada hari itu kita lupa untuk minum obat? Jika jarak waktu ingat lebih dekat dengan jadwal minum obat, maka segera minum obat. Tapi jika jarak waktu ingat lebih dekat dengan jadwal minum obat selanjutnya, maka minum obat sesuai jadwal berikutnya. Jangan lupa ya untuk mencatat tanggal saat kita lupa untuk minum obat. Lalu infokan kepada petugas kesehatan ketika jadwal kontrol selanjutnya. Obat TBC memiliki efek samping, yaitu air kencing kemerahan, nyeri pada sendi, nafsu makan menurun karena mual atau sakit perut, serta kesemutan atau rasa terbakar pada kaki. Segera hentikan pengobatan dan segera rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat apabila terdapat gatal dan kemerahan pada kulit, menjadi tuli atau tidak bisa mendengar, mengalami gangguan keseimbangan, mengalami perubahan warna kuning pada bola mata atau kulit, serta mengalami gangguan penglihatan. Penting sekali untuk pasien TBC mempunyai seorang PMO. Apa sih PMO itu? PMO adalah singkatan dari pengawas minum obat. Pengawas minum obat atau PMO adalah seseorang yang dekat dengan pasien TBC yang dengan sukarela terlibat dalam pengobatan pasien hingga dinyatakan sembuh. Tapi tidak semua orang bisa menjadi PMO ya teman-teman. Seorang PMO harus memiliki kriteria: 1. Sehat jasmani dan rohani, 2. Bisa membaca dan menulis, 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, 4. Tinggal dekat dengan pasien TBC, 5. Dihormati, disegani, dan disetujui pasien TBC, 6. Bersedia mendampingi pasien dalam pengobatan di fasilitas kesehatan rujukan, 7. Bersedia menerima penyuluhan dari petugas atau kader dalam pengobatan pasien TBC. Berikut ini adalah tips agar kita patuh minum obat. Yang ke-1, menjaga komitmen pengobatan. Yang kedua, minum obat pada waktu yang sama setiap harinya. Yang ketiga, tempatkan obat di area yang mudah terlihat. Yang keempat, pasang pengingat atau alarm. Yang kelima, gunakan kalender untuk mencatat durasi pengobatan. Yang keenam, pengawas minum obat atau PMO. Ingat ya teman-teman, kunci pengobatan TBC adalah 3T, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Tepat dosis sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Tepat cara yaitu minum obat sekaligus, namun jika minum obat satu persatu,
maka jarak waktu minum tidak lebih dari 2 jam. Tepat waktu yaitu disiplin minum obat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terima kasih sudah menyaksikan Saatnya Indonesia Bebas TBC mulai dari saya.